pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi sekolah. Setiap tenaga pendidikan diharapkan memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar nasional pendidikan yang telah diatur oleh pemerintah melalui Permendiknas atau Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. Pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi perlu memenuhi standar ini untuk mencapai mutu pendidikan yang diinginkan. Berikut adalah kompetensi utama untuk masing-masing di sekolah. Yang pertama, kompetensi pengawas sekolah. Permendiknas nomor 12 tahun 2007 mengatur tentang standar pengawas sekolah atau madrasah yang mencakup kompetensi kepribadian, sosial, supervisi pendidikan, supervisi manajerial, dan penelitian. Yang pertama, kompetensi kepribadian. Pengawas sekolah harus memiliki kepribadian yang kuat, antara lain menjadi teladan bagi tenaga pendidik dan kependidikan. Yang kedua, memiliki integritas, tanggung jawab, dan komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugas. Yang ketiga, mampu mengendalikan diri dan menunjukkan sikap profesional dalam segala situasi. Yang kedua, kompetensi sosial. Kompetensi sosial yang harus dimiliki oleh pengawas sekolah adalah kemampuan berinteraksi secara efektif dalam lingkungan pendidikan, antara lain kemampuan berkomunikasi, membangun kerjasama, peran dengan masyarakat, serta membangun hubungan kerja yang profesional. Kemudian kompetensi supervisi pendidikan, yaitu dengan melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pelaksanaan proses pembelajaran dan kurikulum, memberikan bimbingan kepada guru dalam metode mengajar, menggunakan media pembelajaran dan mengembangkan kurikulum, serta menilai efektivitas proses pembelajaran dan memberikan masukan untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Kemudian kompetensi supervisi manajerial, yaitu dengan membimbing kepala sekolah dalam pengelolaan sekolah secara keseluruhan, membantu kepala sekolah dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengevaluasi program sekolah. Kemudian juga menyediakan rekomendasi peningkatan kinerja manajemen sekolah berdasarkan hasil supervisi. Dan yang terakhir, kompetensi penelitian, yaitu dengan melakukan penelitian tindakan dalam rangka perbaikan mutu pendidikan, mengembangkan inovasi dan strategi baru untuk meningkatkan mutu pendidikan yang efektivitas manajemen sekolah. Kemudian terakhir, memperluaskan hasil penelitian yang relevan dan bermanfaat bagi peningkatan kualitas pendidikan. Kedua, kompetensi kepala sekolah. Permendikbud nomor 13 tahun 2007 mengatur standar kepala sekolah atau madrasah yang mencakup kompetensi kepribadian, sosial, manajerial, supervisi, dan kewirausahaan. Yang pertama, kompetensi kepribadian. Kepala sekolah harus memiliki karakter yang kuat, integritas tinggi, dan menjadi teladan bagi warga sekolah. Mereka harus profesional, percaya diri, dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap tugas. Yang kedua, kompetensi sosial. Kepala sekolah harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik untuk menjalin hubungan harmonis dengan guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Mereka perlu bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung kemajuan sekolah. Yang ketiga, kompetensi manajerial. Kepala sekolah harus mampu mengelola sumber daya secara efektif, termasuk dalam perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan evaluasi program. Mereka harus mampu mengambil keputusan yang tepat dan mengatasi berbagai masalah di sekolah. Yang keempat, kompetensi supervisi. Kepala sekolah harus mampu membina guru, melakukan supervisi akademik, dan mengevaluasi kualitas pembelajaran. Mereka harus memberikan arahan untuk meningkatkan kompetensi guru dan efektivitas pembelajaran. Dan yang kelima, kompetensi kewirausahaan. Kepala sekolah perlu mendorong inovasi dan kreativitas, mengambil inisiatif, serta memanfaatkan peluang untuk kemajuan sekolah. Kompetensi ini membantu sekolah beradaptasi dengan perubahan dan menghadapi berbagai resiko. Kemudian yang ketiga, kompetensi guru. Sesuai dengan Permendiknas nomor 16 tahun 2007 mengatur tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Kemampuan guru dalam memahami karakteristik peserta didik, merancang dan melaksanakan pembelajaran yang efektif, serta melakukan evaluasi hasil belajar. Guru juga diharapkan mampu mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Guru harus memiliki kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Mereka juga harus menjadi teladan yang baik bagi peserta didik dan masyarakat, serta berakhlak mulia. Yang ketiga, kompetensi sosial. Kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan peserta didik, sesama guru, tenaga pendidikan, orang tua atau wali peserta didik, serta masyarakat sekitar. Yang keempat, kompetensi profesional. Guru harus menguasai materi pembelajaran secara luas dan
kepribadian, sosial, manajerial, dan teknis. Yang pertama, kompetensi kepribadian. Tenaga administrasi sekolah diharapkan memiliki karakter yang kuat, mencerminkan integritas dan tanggung jawab yang tinggi. Mereka harus mampu menunjukkan sikap disiplin serta kematangan emosional, menjadi teladan yang patut dicontoh oleh siswa dan rekan kerja, kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai situasi, serta menjaga etika kerja yang luhur menjadi bagian integral dari kompetensi ini. Yang kedua, kompetensi sosial. Dalam interaksi sehari-hari, tenaga administrasi harus mampu membangun komunikasi yang efektif dan harmonis dengan berbagai pihak, termasuk siswa, orang tua, dan masyarakat. Keterampilan untuk menjalin hubungan yang positif serta kemampuan untuk bekerja sama dengan tim sangatlah penting. Selain itu, mereka juga diharapkan memiliki kecakapan dalam mengelola konflik yang mungkin timbul, sehingga dapat menciptakan suasana yang kondusif di lingkungan sekolah. Kemudian yang ketiga, kompetensi manajerial. Tenaga administrasi perlu memiliki kemampuan manajerial yang baik, yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian kegiatan administrasi di sekolah. Mereka diharapkan mampu mengelola sumber daya dengan bijaksana, baik itu sumber daya manusia maupun material, untuk mencapai visi dan misi sekolah secara efisien dan efektif. Yang terakhir, keterampilan teknis. Keterampilan teknis adalah fondasi yang penting bagi tenaga administrasi. Mereka harus memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai perangkat lunak administrasi, serta prosedur dan kebijakan yang berlaku di lingkungan pendidikan. Kemampuan dalam pengolahan data, penyusunan laporan, dan penggunaan teknologi informasi menjadi aspek krusial yang mendukung kelancaran tugas administratif di sekolah. Yang terakhir ini kita akan membahas bagaimana pengimplementasian standar kompetensi tersebut. Di sini saya akan memaparkan 4 kompetensi. Yang pertama, yaitu dengan mengadakan pelatihan dan pengembangan. Sekolah atau instansi terkait memberikan pelatihan dan program pengembangan sesuai dengan Permendiknas, sehingga tenaga pendidikan mampu mengembangkan kompetensinya masing-masing. Yang kedua, diadakannya supervisi dan evaluasi. Pengawas sekolah melakukan supervisi untuk menilai dan memberikan